Nah, bagi teman-teman yang baru pernah mengenal yang namanya, eee, kepercayaan atau penganut agama Parmalim, beliau ini adalah salah satu penganut agama Parmalim, yaitu, agama Batak kuno, gitu kan? Iya, Nah, begitu. itu boleh, lo mau jelaskan apa itu agama Parmalim? Oke, jadi, agama Parmalim adalah agama Batak Toba, seperti itu yang sebelum kedatangan, misionaris di Danau Toba, Ya, seperti itu. Yang dulu misionaris itu dulu di bawah Nansen. Sebelumnya kita orang Batak udah punya kepercayaan sendiri, udah punya tradisi sendiri, udah punya dari leluhur kita udah ada kepercayaan sendiri ya. seperti itu. Seperti itu. Itu konsep agama Parmalim ini monoteis atau politeis atau gimana? Oke, jadi memang dari era Soeharto, Parmalim ini sering dikaitkan dengan animisme atau kepercayaan kepada leluhur ya, Iya, seperti itu. Jadi belum dikategorikan sebagai sebagai agama ya? agama, atau misalnya belum dikategorikan juga sebagai kepercayaan gitu loh, Iya. seperti itu. Dan itu di era Soeharto. Akhirnya pun di masuk era reformasi udah ada strukturnya, organisasi terlembaga seperti itu, di mana kita mendapatkan surat keputusan bahwa dia masuk kategori kepercayaan leluhur, artinya yang diakui sebagai eh, salah satu warisan budaya. Uh, jadi dia, dan sampai sekarang dia tidak termasuk kepada Parmalim kita ini kan dari Huta Tinggi, seperti itu. Dia tidak termasuk ke dalam Kementerian Agama, tapi dia masuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Eee, Uh, Secara konsep dia mengakui satu Tuhan atau uh. kayak Hindu kan beberapa dewa gitu? Oke, jadi memang kita mengakui adanya satu Tuhan, Mmm, seperti itu. Uh, Kemudian yang disebut dengan mula jadi Nabolo, mmm, satu Tuhan, seperti itu. Kemudian uh, itu sih dimana kita orang Parmalim itu memiliki uh, banyak sekali peraturan juga, seperti itu, kewajiban, mmm, seperti itu, tidak kewajiban, seperti misalnya eh, kelahiran itu ada kewajibannya, ada namanya Sipahalima, ada kemudian dinamakan dengan Manganapaet, berpuasa kita ada, seperti itu, mmm. seperti itu. Jadi seperti itu sih. Ada hari-hari besarnya juga? Hari besarnya ada 2 hari besar. Mmm, 2 hari besarnya itu yaitu Sipahalima dan Sipasada. Sipasada itu bulan Maret. Itu dia berpuasa, seperti itu. Kemudian ada Sipahalima. Sipahalima ini pesta pesta panen besar gitu. Pesta panen atas keberhasilan kita, mengucapkan rasa syukur kita pada Tuhan, mmm, seperti itu, atas limpahan hasil panen. iya, Itu di Agustus. Di mmm. Agustus, seperti itu. Nah, kalau kegiatan si Pasada itu, kegiatan seperti apa? Kalau si Pasada itu adalah kita selama 1 kali 24 jam itu berpuasa. Berpuasa? Iya, tidak Oh, makan, tidak minum. Kemudian eh, kemudian kita menahan lapar, haus, tidak merokok, seperti itu, mmm, untuk mengingatkan kita bahwa penderitaan dari salah satu leluhur kita, yaitu namanya Amang Raja Nasiak Bagi, mengingatkan penderitaan dia dalam memperjuangkan Parmalim ini, seperti mmm. itu. Jadi kalau si Uh, Parlima tadi itu uh, bentuknya seperti apa kegiatannya? Kalau si Pahalima adalah uh, ini adalah sebuah ritual dari apa? Sebuah ritual di mana kita itu di sana adalah mengucapkan rasa syukur kita pada hasil panen. Seperti itu. Biasanya kita di Huta Tinggi. Ya bentuknya seperti apa Iya, kegiatannya? bentuknya bentuknya itu adalah seperti uh, kita berdoa kepada Mulai Jenda Bulun selama 2 jam, kegiatannya selama 2 hari, seperti itu. Mengikuti acara kepemudaan juga,
seperti itu. Kemudian mengikuti si Pahalima itu sih, itu aja sih si Pahalima. Dan biasanya mengundang media, jadi teman-teman yang tahu Parmalim, yang tahu Parmalim, karena biasanya media itu tertarik gitu untuk meliput karena Iya. ada keunikan gitu kan. Misalnya Antv, TVRI, itu media ada meliput seperti itu. Dan teman-teman juga bisa, kalau mau datang ke Sipalima bisa datang Agustus tuh. Setiap Agustus kita menerima tamu Di Huta Tinggi ini, Huta di Tinggi Huta daerah mana? Tinggi. Huta Samosir. Tinggi di daerah ini di daerah di Toba, di Balige. Oh. Iya, sebelum Balige lah, arah dari Porsea Balige. Itu dia Huta Tinggi. Jadi Itu. artinya ini agama Parmalim ini pusatnya di Huta Tinggi ya? Iya, benar. Oh. Huta Tinggi. Di Huta Tinggi. Pusatnya di sana. Tapi dari info yang beredar di masyarakat, konon katanya agama Parmalim ini banyak pengadutnya di Barus. Itu apa hubungan Barus dengan Huta Tinggi? Oke, jadi memang Barus adalah salah satu ruas Punguan, salah satu cabang seperti itu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya persebarannya hanya di Sumatera dan Pulau Jawa. Di Kalimantan nggak ada, di Sulawesi nggak ada. Kemudian ada sekitar 20 atau sampai 30 lah ruas cabang seperti itu. Oh, cabang ya? Iya, persebarannya. Dan kalau ditotalkan kita ada sekitar 1.500 lah. Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Oh. Dan itu sangat minoritas banget ya. Oh, minoritas ya. Iya, 1.500 seperti itu. Kemudian Barus salah satu tempat di mana Parmalim dikenal sangat berbaur di sana. Seperti itu, kepada masyarakat di sana sangat berbaur. Saya kenal orang Barus itu juga. Jadi di agama Parmalim ini ada strukturnya gitu? Ada dia. Paling tinggi apa? Paling tinggi yang dinamakan strukturnya itu adalah, pertama adalah Ugasatorop. Bukan paling tinggi sih. Ugasatorop itu adalah simpanan seperti beras, seperti itu, seperti beras yang nanti dia dimanfaatkan untuk anak muda yang kalau dia menikah ada persediaannya. Menolong anak muda yang menikah, seperti saya kan belum menikah. Seandainya saya menikah, saya mendapatkan Ugasatorop. Istilahnya kalau kita Batak ini martahi juga ya? Martahi dia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini struktur organisasinya adalah Tunas Lain Baru. Nah, Tunas Lain Baru ini adalah lembaga yang menaungi anak muda, anak-anak sekolah. Anak sekolah seperti itu, di mana mereka berkumpul untuk mandiri, seperti itu, untuk belajar hal-hal dasar tentang Parmalim, ya kan, menortor, seperti itu, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Mula Jadi Nabolo. Gitu. Kalau di Katolik ada pemimpin tertinggi bernama Paus. Nah, kalau kita di Islam ini ada namanya ulama, orang Kristen pendeta gitu. Kalau Parmalim apa pemimpin tertingginya? Kalau kita namanya Ihutan ya. Ihutan. Jadi dia adalah panutan ya. Panutan. Ihutan. Saya juga kurang paham sih bahasa Batak. Ya, Ihutan kan ikutan gitu, panutan kan. Panutan. Kita mengikut gitu dia. Jadi kita ada mengikut dia. Jadi memang Ihutan kita punya Ihutan pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual. Dan itu sih ada kita Ihutannya. Di mana dia selalu, sebenarnya dia adalah seorang humas yang menjawab segala keinginan tahunan masyarakat tentang Parmalim. Seperti itu. Oke. Rumah ibadahnya ada? Rumah ibadah ada, rumah ibadah. Namanya? Rumah ibadah namanya Persaktian. Iya. Dia macam gereja atau gimana? Jadi seperti rumah biasa sih. Rumah seperti itu, duduk di lantai. Ada langgatannya, seperti itu, langgatan ada pakai kain putih. Iya. Kemudian juga ya itu sih. Dan di Labuan Batu ini kita di pangkatan rumah ibadahnya, di pangkatan Kampung Jawa seperti itu. Dan kita ada sekitar 20 kepala keluarga
sangat kecil ya. Jadi peribadatannya itu bentuknya gimana? Kalau Hmm. bernyanyi atau kayak Oke, kalau kita beribadah itu pertama dipimpin. hmm, 1 jam pertama kita dipimpin oleh namanya pendeta, pendeta. Tapi kalau kami dibilang disebut eh, ulu punguan, kepala kepala ya, kepala punguan. ya. Selama 1 jam dipimpin doa seperti itu. Kemudian selama 1 jam lagi ceramah. Kemudian Hmm, kita duduk aja sih sebenarnya, duduk duduk pakai sarung, pakai pakai ulos seperti hmm, itu, pakai sarung, pakai ulos seperti itu. Dan kemudian eh ya di situ kita mempersiapkan sesaji ya, sesaji, ada dupa gitu, ada pakai dupa, ada arangnya juga. Kemudian ada juga ini yang namakan eh, ang, ang, air anggir ya, pangurasan namanya, yang untuk diuras kemudian nanti ya. mereka mendapat urasan seperti itu. Itu terbuat dari anggir, Hmm. anggir seperti itu, anggir toba. Oh, jadi di Parmalim ini ada juga Hmm. dosa pahala surga neraka ada Oke, juga. itu adalah Ada sama ya. ada dosa adalah, bahkan bukan itu aja, karma ada. Karma artinya apa yang kita sembunyikan bertahun-tahun, kebohongan kita akan selalu suatu Hmm. saat akan kena kita seperti itu ada Surga dan neraka juga. konsekuensi. Kalau surga dan neraka, surga dan neraka eh, adalah ada. Kalau Ada surga ya. dan neraka mempercayai bahwa nanti kita setelah meninggal kita akan pergi ke dunia atas namanya artinya benua atas. Kalau kita kan sekarang di benua tengah, Oh, benua tengah. oke oke. Kemudian neraka, neraka benua bawah seperti itu, dia di bawah, Hmm. benua bawah seperti itu. Konsep itu ada gitu. Oh. Apakah di Parmalim juga mempercayai konsep reinkarnasi? Oke, kalau di Parmalim reinkarnasi yang paling kental ya, sangat kental seperti itu. Artinya eh, karena kita memiliki banyak sekali leluhur, dan kehadiran leluhur itu setiap keturunannya sangat sering dianggap sebagai reinkarnasi dari leluhur kita Iya, iya. seperti itu. Sehingga apalagi apabila seorang Parmalim punya kemampuan kemampuan untuk menerima roh seperti itu, roh dari leluhur Iya. seperti itu. Kebetulan sih saya bukan tidak menerima ya gitu ya, tidak. Ada orang-orang tertentu yang bertalenta seperti kakak saya pun bertalenta seperti itu adalah sebuah uh, reinkarnasi juga. Artinya reinkarnasi, lahir kembali ya, lahir secara uh, ini uh, jasadnya udah nggak ada tapi jiwanya ada gitu, rohnya ada gitu, itu ada. Kemudian sehingga kita sangat memperhatikan yang namanya kalau kita ziarah ke kuburan tuh iya gitu, untuk mendoakan gitu Iya, ya, iya. tidak dilarang gitu, kita mendoakan uh, nenek moyang kita seperti itu, tidak dilarang. Hmm. Jadi itu tadi kita bicarakan menyangkut eh, kulit luar konsep agama Parmalim. Nah, ini sebagai penganut agama Parmalim, apa suka dan duka yang pernah Anda rasakan? Iya, baiklah. Kalau ini paling penting ya, Iya. artinya kita sebenarnya yang paling kental itu adalah dunia pendidikan. Hmm. Pertama karena kita waktu SD, SMP, SMA Hmm. nggak punya keputusan untuk menentukan apa agama kita, tapi menentukan apa pelajaran agama apa yang kita pilih. Dulu hanya pilihannya Parmalim karena tidak punya ajaran Ya. pelajaran agama, kita dihadapkan pada dua pilihan seperti itu, yaitu Kristen dan Muslim. Ya. Ya, kita ngikut. Dulu Seperti ikut itu. yang mana? Saya dulu ikut Islam. SD Dari SD saya Kristen. ikut Kristen. Iya, SMP Ikut. kemudian saya Kristen, ikut pelajaran Kristen. Ya. Seperti itu. SMA? SMA di sini masa-masa di mana kita nggak bisa diajak lebih dewasa oleh guru-guru agama di sana. Iya. Seperti itu. Kamu mau selama ini tidak sesuai dengan hatimu, Ya. itu ajaran hatimu seperti apa gitu. Sehingga akhirnya di sana waktu SMA dulu saya sangat bersyukur karena salah satu agama Islam menerima kami apa adanya. Seperti itu, menerima kami dengan segala kerumitan kami seperti itu, birokrasi seperti keterbukaan gitu, kemudian ejekan ada juga dari teman-teman gitu, seperti itu, ledekan ya seperti itu ada, tapi ya itu sangat apa ya, membuat kita dewasa gitu ya. Itu karena
Dan sekarang kalau kita Parmalim ini udah ada bukunya sendiri, pelajarannya udah ada, gurunya yang ngasih nilai udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu belajar agama yang lain gitu. Udah ada seperti itu. Jadi mereka apalagi adik-adik kita sekarang pun udah tidak merasakan penderitaan kita dulu lah gitu. Iyalah. Iya, penderitaan kita dulu, kebimbangan kita sampai sekarang gitu, nggak dirasakan mereka karena mereka udah ada bukunya, udah ada pelajarannya gitu, udah ada dari kementeriannya gitu, udah ada dari kementerian yang menaungi yaitu kepercayaan itu udah ada gitu. Jadi kalau boleh tahu, Hmm, kenapa dulu SD SMP memilih belajar agama Kristen, lalu SMA memilih belajar agama Islam? oke. Jadi, jadi saya dulu SD di Metodis. Saya ikut Natal, ikut Natal, ikut Natal, punya Alkitab. Orang tua saya tidak melarang, gitu, tidak melarang. Kemudian sampai saya itu kan 6 tahun SD ya. Kemudian sampai SMP 3 tahun ya. 3 tahun saya SMP negeri. Di SMP negeri saya ikut belajar Nasrani, tidak dilarang oleh orang tua saya. Kemudian tidak ada larangan, kamu yang penting kamu lulus gitu, lulus seperti itu. Tapi kemudian di SMA seperti itu, saya kemudian di sini kemudian saya karena saya anak kembar ya, saya bawa abang saya gitu. Kemudian kami ngekos di rumah salah satu guru, saya nggak sebut nama gurunya deh, di di apa di ngekos di salah satu rumah guru. Kemudian dek, kamu agamanya apa gitu gitu kan, abang saya bilang kami Parmalim seperti itu, sedangkan saya hanya diam aja karena tahu tidak ada pelajaran Parmalim kayak gitu. Kemudian dari keterbukaan abang saya ini justru menimbulkan word, maksudnya dari mulut ke mulut gitu, dari word of mouth gitu, dari mulut, ada Parmalim, ada loh gitu, siswa baru agamanya Parmalim kayak gitu. Kemudian sampai kamu selang beberapa kemudian kami dipanggil guru gitu kan, ada yang dipanggil guru, dibawa ke rumah guru ini guru agama Kristen seperti itu, guru agama Kristen dibawa ke rumah. Kemudian kemudian saya dipanggil kepala sekolah. Iya, saya sampai di kepala sekolah. Kemudian terus eh, kemudian kemudian bagaimana komentarnya ada yang masih membekas di saya, sedih juga sih seperti itu. Misalnya itu kan cuman gitu, ada kan itu kan cuman gitu. Kemudian sampai guru agama Kristen bilang nggak bisa karena kamu wajib ke gereja. Orang tua saya datang waktu itu dari Eknabara ke Pandan, mengatakan kalau anak saya itu Parmalim tidak wajib loh ke gereja, dia hanya ngikuti agama pendidikan agama Kristen. Ya. Akhirnya tidak menemukan kesepakatan, ada kebaikan hati dari seorang guru Islam. Ada saya lupa nama ibunya, saya lupa gitu. Kemudian waktu itu juga akhirnya pun saya belajar agama Islam juga, mulai dari Iqra saya belajari gitu, sampai Iqra 5 saya pelajari. Kemudian sampai ini juga, sampai berpuasa juga, abang saya bahkan rela berpuasa, mempelajari puasa juga, iya gitu, mempelajari demi mendapatkan nilai kayak gitu, mengikuti peraturan mendapatkan nilai seperti itu sih. Kemudian ketika kami lulus ditanya, kamu mau muslim apa enggak, kamu kan udah 3 tahun belajar, ya kan. Abang saya kembali buka suara, saya nggak bisa katanya seperti itu, walaupun dikasih nilai 97 loh, nilai agama Islam dikasih 97, tapi kemudian ditanya kembali gurunya, kamu mau ikut enggak gitu, enggak bisa bang saya kayak gitu. Kalau saya hanya diam seperti itu, karena saya hanya bisa diam karena belum bisa ngambil keputusan sendiri, belum bisa punya keputusan sendiri seperti itu. Ya seperti itu juga, sambil dipanggil guru wali kelas, dipanggil gitu. Iya, dipanggil, itu ceritanya banyak sekali sih seperti itu. Ya, itu suka duka banget, suka duka gitu, karena pertama ada takutnya juga, takut apalagi ketemu senior dipanggil, apalagi dia kalau misalnya dia battle
Nah, itu kan bertentangan biasanya agak sedikit apa gitu sama budaya-budaya ulas gitu kan, orang battle gitu. Dia dipanggil gitu kan. Nggak bisa itu ulas-ulas gitu. Nggak bisa, nggak boleh tuh apa misalnya ulas-ulas Batak itu atau misalnya itu dilarang itu seperti itu. Heeh. Wah, itu juga iya, gitu sampai gitu loh bang, Iya. gitu luar biasa gitu. Kemudian ya itu juga akhirnya pun saya selama di sekolah Hmm. saya nggak saya sholat, jujur saya sholat gitu. Saya sholat di salah satu musola di dekat asrama Iya. setiap sore tuh. Setiap sore nah kalau nggak sholat kamu nanti nilaimu kayak mana mau keluar katanya gitu. Ya udah gitu kan. Iya. Itu seperti itu. Kalau dalam apa sosial atau pergaulan, suka dukanya ada. Kalau saya dulu kalau dalam sosial, ranah sosial, sebenarnya masalah ini sih sebenarnya terbukti nyata terbukti nyata waktu saya kuliah. Jadi waktu kuliah saya S1 atau S2? S1. Nah, S1 dulu di mana? S1 saya di Universitas Diponegoro, Bang. Oh, Di Jogja. Semarang ya. Di Oh, Semarang. Semarang ya. Iya. Iya. Itu yang paling dukanya itulah seperti itu. Tidak karena saya harus istilahnya kayak lone survivor gitu loh. Sendiri bertahan gitu dengan untuk beribadah sendiri gitu. Kemudian sempat goyang-goyang juga gitu sampai akhirnya jatuh sakit gitu. Gitu. Itu suka duka dalam sosial sih, dalam sosial iya, dalam sosial seperti itu. Bagaimana mempertahankan itu sangat sulit sekali, apalagi kami di sosial politik. Saya dulu waktu Sospol sekolah, ya. iya di sospol ya. Kemudian di sana juga teman-teman tahu saya Parmalim kayak gitu, teman-teman tahu saya Parmalim gitu, iya kayak gitu ya, cerita-cerita ngobrol gitu kan. Tapi ada juga teman-teman Nasrani bilang saya hanya kalian tuh masih cari jati diri, krisis identitas seperti itu gitu kan, masih masih komentar-komentar kayak gitu gitu sih ya, gitu sih. Tapi syukurnya saya lulus lulus seperti itu, lulus juga dari sana gitu gitu. Kemudian karena di sospol juga kita bukan hanya berhadapan lagi dengan hanya Islam Kristen Parmalim, bukan hanya kita banyak ketemu dosen yang ateis, ketemu dosen agnostik gitu, itu banyak sekali sistem. Kemudian banyak ketemu lagi apa dari teman-teman kayak apa kayak saksi Yahova seperti itu. Bahkan saksi Yahova waktu saya kuliah dulu tidak dianggap Nasrani, saksi Yahova atau seperti yang karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus seperti itu kata dosennya gitu. Bagaimana ini saya harus menyelesaikan nilai saya itu yang sering jadi pergumulan gitu loh, pergumulan gitu kan. Itu sih yang waktu itu juga kita bahkan di sana banyak sekali uh, istilahnya di dalam ruang apa ya itu sih memang rumit seperti itu. Kalau kehidupan Parmalim sebagai lone survivor itu sangat rumit ya seperti itu, apalagi perantauan seperti itu sangat sulit. Kalau soal hubungan asmara ada nggak Hmm. eh, masalah yang Halomuan Hmm. hadapi sebagai seorang yang minoritas di Baik. antara minoritas? Oke, kita dalam asmara kita memang saya teman perempuan saya banyak sebenarnya ya. Yang dekat ada? Ada yang dekat kayak gitu. Apa nggak ada Yang masalah? masalah tentu ada masalah karena saya sebagai laki-laki harus membawa Parmalim ini sebagai panutan dia, dan saya harus mampu mengajarkan dia, harus mampu mengayomi dia, harus mampulah mengajari dia, karena pada dasarnya pria Parmalim yang sampai sekarang menikah banyak kerumitan karena kerumitannya sendiri tidak mampu mengajari istrinya seperti itu. Jadi saya nggak mau seperti itu nanti suatu ketika. Saya harus mampu menjadi seorang pemimpin bagi diri saya sendiri seperti dalam keluarga. Walaupun memang jujur sih memang perempuan dari Parmalim sih sebenarnya rasional.
mereka pasti memilih orang yang sama, rasional, orang yang sama gitu, seperti Iya. itu. Heeh. Dan kalau seperti itu ya mudah-mudahan itu seperti itu sih. Walaupun kita di Tunas Nain Baru itulah, di Tunas Nain Baru wadah anak muda tadi, Iya. seperti Tunas Nain Baru itu kayak kayak tunas kelapa gitu yang akan siap dibangun. Ya. Kalau istilah populernya itu kan naposo bulung katanya. Naposo Bulung, benar-benar. Naposo Bulung, Bang. Iya, Iya, iya. Bang. Gitu. Jadi saya rasa itu aja ya. Oke. Ya, Bu, ya. Nah, Oke, Bang. jadi demikian obrolan singkat kita dengan eh, Halomuan Sirait yang merupakan salah seorang penganut kepercayaan Parmalim. Konten ini tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu agama atau ingin mendiskriminasi salah satu agama. Ini hanya murni penggalan kisah pengalaman dari Halomuan Sirait pribadi sebagai kelompok minoritas dari minoritas. Demikian, semoga wawancara singkat kita ini menjadi Inspirasi. inspirasi dan menambah wawasan kepada para penonton. Dan saya harap kita sebagai penonton dapat menyikapi konten ini secara bijak. Saya mohon maaf jika ada kelebihan atau kekurangan dari isi konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.